Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahwal Saputra dengan nomor NIM 220106030. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Kali ini saya bakal menceritakan sebuah kisah, yaitu dari lingkungan saya sendiri, yaitu di Mojokkarya, di Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Narasumber yang kali ini kita wawancarai bernama Pak Jamhur, di mana dari narasumber kita bakal mendengarkan bagaimana seluk-beluk kisah atas salah satu tokoh perjuangan yang bagaimana pembentukan di wilayah saya, yaitu Mojokkarya. Nama saya Jamhur, alamat Mojokkarya, Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sekilas dari yang diceritakan oleh Pak Jamhur, di mana dulu di Mojokkarya itu terbagi menjadi 5 dusun besar. Nah, di 5 dusun besar ini sangat terpencil sekali karena penduduknya nggak terlalu banyak dan rata-rata penduduknya masih miskin di sana. Bahwa awalnya Mojok ini terdiri dari 5 dusun. Nah, jadi lingkungan Mojokkarya ini awalnya karena selalu dalam kegiatan apapun selalu ketinggalan jauh di jangkauan pemerintah, bahkan sumbangan pun sulit masuk ke wilayah Mojok ini. Tapi pada masa itu salah satu tokoh muda bernama Pak Bakri, dia mencetuskan sebuah ide di mana dia dengan pendidikannya yang bagus dan pengalamannya yang keren, sehingga dia juga memiliki pekerjaan di gubernuran. Sehingga itu dengan jiwanya yang muda, dengan semangatnya yang muda, walaupun menjadi masyarakat sendiri dia masih dipandang sebelah mata, dia mampu membuktikan bagaimana dia membawa nama besar lingkungannya sendiri. Nah, oleh karena itu ada satu nama tokoh muda, yaitu namanya Pak Bakri. Dulu dia punya inisiatif untuk menyatukan Mojok ini menjadi satu, menjadi Mojokkarya. Pas masih muda, dia mengawali karirnya menjadi seorang merbat masjid. Dia coba berkomunikasi dengan baik ke masyarakat, hingga akhirnya setelah beberapa tahun dia dipercaya menjadi ketua RT dan ketua RW. Hingga beberapa tahun kemudian dia sudah mendapatkan rezekinya, yaitu menjadi seorang PNS, dan disitulah dia memulai sebuah rencana yang besar di lingkungan kita sendiri, di lingkungan saya sendiri. Rencana besarnya itu seperti apa? Dia menyatukan 5 dusun ini, yaitu ada Mojokkarya bagian timur, ada bagian selatan, bagian barat, bagian tengah, sama bagian utara. Dan jadi karena itu dari tahun ke tahun terus dia berusaha berjuang untuk memperjuangkan Mojok ini menjadi satu lingkungan. Nah, usahanya itu alhamdulillah berhasil. Dari dia mulai jadi RT, RW, nah setelah itu menjadi kebetulan dia juga seorang pegawai negeri di Gemeran. Nah, di sana dia ikut terus berjuang sebelum dia jadi lingkungan pun dia terus berjuang dari tahun 70-an, tetap walaupun juga mudanya tetap berjuang. Nah, alhamdulillah pada tahun 1994 maka terbentuklah Mojok ini menjadi satu lingkungan yang namanya Mojokkarya. Maka dia selalu punya inisiatif, punya gagasan. Kebetulan waktu itu dia seorang pegawai negeri dekat dengan Pak Gubernur waktu itu, Pak Warsito. Nah, dia selalu curhat kepada pejabat tersebut. Nah, alhamdulillah pas ada bantuan dari pusat itu, maka digelontorkanlah bantuan itu
ke lingkungan Moncok Karya. Nah, pada saat itu juga semua instansi di Pemprov ini diarahkan untuk membantu lingkungan Moncok Karya terbaru yang baru berdiri ini untuk menyumbang apapun, karena ini lingkungan yang baru, kebetulan juga ada sumbangan baru juga di pusat, maka di sana ditumpahkan semua bantuan-bantuan tersebut. Oleh karena itu, maka benar-benar para bos-bos dan para kepala kantor, para masuk sosial dan migrasi semuanya bergerak untuk membantu Moncok Karya ini menjadi lingkungan yang setara dengan lingkungan yang lain. Nah, kebetulan waktu itu juga Menteri Ciswono Widodo menjabat menteri, ialah yang diwakili oleh pemerintah pusat untuk berkunjung ke lingkungan Moncok Karya yang baru ini. Nah, dengan kunjungan beliau itu, maka semua fasilitas termasuk jalan-jalan, rumah-rumah dan semua itu diperbaiki. Bahkan sejak turunnya datangnya menteri tersebut, mulai dari gang, dari jalan Gotong Royong yang ada di Desa sampai ke Penjarakan itu sudah aspal dengan sebab Moncok Karya dikunjungi oleh menteri, dan semua lingkungan yang lain merasa iri karena dia sendiri yang lingkungan lama belum pernah disentuh oleh para pejabat-pejabat ini. Alhamdulillah Moncok Karya dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa menyaingi lingkungan-lingkungan yang lain, bahkan mendapat penghargaan dari pemerintah kota maupun provinsi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang diceritakan, bahwa sebuah perjuangan itu kita bisa mulai bukan dari bersama siapa kita, tapi atas apa yang kita mau itu, atau bagaimana dengan kita, atau seperti apa di lingkungan kita sendiri. Kita cukup peduli sama orang, terus kita ada rasa kemauan, kita bakal memulai sebuah pembaruan, dimana seperti yang diceritakan oleh Pak Jemur tadi, yaitu seorang remaja bernama Bakri. Pak Bakri, dia dengan semangat mudanya, dia mau punya pemikiran yang dewasa untuk membangun sebuah menyatukan lingkungan, di mana memang awalnya lingkungan ini adalah lingkungan terpencil, desanya adalah desa atau dusun terpencil yang tidak dipandang oleh pemerintah maupun orang-orang lain itu. Hingga prestasi yang terbesar adalah membawa menteri dalam masa itu, Menteri Republik Indonesia, yang dia bawa ke lingkungan Moncok Karya, dan akhirnya ada pembangunan besar-besaran di sana, mulai dari jalan, mulai dari masjid-masjid di setiap desanya, terus dimulai juga ada fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan sekolah-sekolah gitu. Jadinya sebuah pencapaian yang memang itu yang dibutuhkan, sebuah komunikasi itu dengan orang-orang tertentu, dan bagaimana sih cara kita untuk mempercayakan biar orang itu percaya sama kita. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.